Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang metode dasar dan etika observasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Sherly Yulitri sebagai moderator. Lalu ada Azizah Mehana, Ramila Suta, dan Rania Putri Amara. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Azizah. Pada Azizah, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi modal dasar dan observasi. Modal dasar adalah modal yang menjadi dasar dalam menjalankan suatu kegiatan atau profesi. Sedangkan etika observasi adalah aturan atau norma yang harus diikuti dalam melakukan pengamatan atau observasi agar tidak melanggar hak privasi atau merugikan pihak lain. Nah, kemudian ada prinsip etika dalam observasi. Yang pertama, informed consent, yaitu seseorang ini harus memiliki izin atau persetujuan dari individu atau pihak yang diamati, terutama jika observasi melibatkan privasi atau data pribadi. Yang kedua, kehormatan dan kerahasiaan. Jaga privasi dan kerahasiaan individu yang diamati. Hindari mengungkapkan informasi pribadi tanpa izin. Yang ketiga, netralitas, yaitu observasi harus objektif dan tidak memihak. Jangan mempengaruhi atau mengintervensi dalam situasi yang diamati. Yang keempat, pemahaman tujuan. Pastikan Anda memahami tujuan observasi dan menggunakannya hanya untuk tujuan yang sah dan etis globalis. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Azizah. Selanjutnya materi kedua yaitu modal dasar yang penting dalam observasi itu yang akan dibacakan oleh Rania. Kepada Rania dipersilahkan. Baik, mohon izin moderator. Saya akan menjelaskan tentang modal dasar yang penting, yaitu yang pertama adalah alat observasi. Terkadang observasi memerlukan alat seperti kamera, mikroskop, atau alat pengukur untuk mendukung pengamatan yang lebih akurat. Yang kedua adalah catatan dan dokumentasi. Gunanya untuk mencatat hasil observasi dengan jelas dan akurat adalah bagian penting dari proses ini. Bisa merupakan catatan tertulis, gambar, atau rekaman audio atau video. Observer harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang diobservasi. Sebelum melakukan observasi, maka observer betul-betul memahami konsep dari konstruk psikologis yang diobservasi. Observasi tanpa konsep hanya akan menghasilkan kekonyolan. Kekonyolan melaporkan sesuatu yang tidak ada makna psikologisnya dan melewatkan perilaku yang sangat bermakna secara psikologis. Terima kasih Rania. Selanjutnya materi ketiga akan dibacakan oleh Suta. Kepada Suta dipersilahkan. Lalu ada hasil observasi yang pertama itu empiris. Secara umum, empiris ini berarti berdasarkan pengalaman praktis. Kesimpulan didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang diperoleh dengan menggunakan metode yang sistematik, bukan berdasarkan pendapat atau kekuasaan. Yang kedua adalah penjelasan ringkas. Memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena dan menyederhanakannya menjadi penjelasan yang ringkas. Lalu ada penalaran logis. Penalaran merupakan proses berpikir menggunakan prinsip-prinsip logika deduktif atau induktif. Yang keempat, kesimpulan kondisional. Kesimpulan hasil observasi tidak bersifat absolut. Semua yang dihasilkan adalah pengetahuan probabilistik. Selanjutnya itu ada etika observasi. Yang pertama,
memperoleh persetujuan dari pihak yang diamati. Yang kedua, menjaga kerahasiaan identitas subjek. Yang ketiga, tidak merugikan subjek penelitian atau melanggar hak privasinya. Yang keempat, tidak melakukan observasi secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan subjek. Yang keenam, tidak memanipulasi data atau informasi yang diperoleh dari informasi. Jadi, sekian dari kelompok 7. Terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.